Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang para peserta webinar Agama Cinta untuk edisi yang ke-44. Pada siang hari ini, Agama Cinta mengambil tema belajar dari fenomena Taliban menguasai Afghanistan. Orang baik jangan diam, lawan segala bentuk radikalisme dan terorisme di Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan rules ataupun aturan yang diterapkan pada webinar Agama Cinta. Yang pertama, bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link form ataupun link absensi yang akan dikirim di kolom chat. Dan bagi para peserta yang menyaksikan via Facebook, bisa cek linknya di kolom komentar ya. Dan webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pembukaan, sesi yang kedua adalah sesi utama, yaitu gagasan opini yang akan disampaikan oleh para narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti itu. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, sebelum acara ini kita mulai, maka ada baiknya diawali dengan doa yang akan disampaikan oleh Habib Jafar Shodiq. Kepada Habib Jafar Shodiq, kami persilakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, para peserta webinar yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mendoakan negara kita, bangsa kita, juga acara kita ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, saya mohon keikhlasan sebagaimana biasa, sebagai rasa terima kasih kita kepada para pejuang yang telah berjuang mati-matian, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya di negeri kita. Mari kita sama-sama mengheningkan cipta, mendoakan mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ahli baitihi wa ila jami'i pejuang di negeri kita. Al-Fatihah. Heningkan cipta. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perjuangan mereka bisa kita syukuri dengan mengisi negeri ini dengan kerja yang penuh kedamaian, kerja yang penuh cinta. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cinta, Tuhan yang Maha Esa, maka satukanlah hati kami dengan penuh cinta. Ya Allah yang Maha Kuat, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah pemikiran kami untuk senantiasa membela negara kami, membela dan memperjuangkan dasar negara kami atas dasar perintah-Mu untuk senantiasa berjuang dalam keadaan damai, berjuang dengan penuh cinta. Ya Allah, ya Tuhan kami senantiasa dididik dari generasi ke generasi untuk menerima tamu siapa saja. Tetapi kami sudah Engkau bukakan mata untuk selalu waspada agar kami tidak lagi menerima sesiapa yang akan mengadu domba kami. Ya Allah, ya Tuhan kami telah Engkau didik agar kami menerima siapa saja, dengan madhab apa saja, agama apa saja, asal sesiapa mereka sehingga kami saling berbenturan satu sama lain. Ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, yang Wahabai pengasih dan penyayang, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa saling kasih sayang, silih asih, silih asah, silih asuh. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa saling tubruk, saling tendang, saling saing. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Didiklah kami senantiasa selalu merajut kasih sayang antar bangsa. Jangan terima informasi ataupun hoaks untuk generasi kami. Ya Rabb, duhai Maha Pendidik, jadikanlah kami pendidik untuk generasi kami. Mendidik cinta, mendidik kedamaian. Sehingga negeri kami selamanya menjadi contoh bagi negara-negara lain. Selamanya menjadi pilot project bagi negara lain. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh kasih sayang, negara yang penuh kedamaian. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih dan juga terima kasih kepada Gus Soleh serta seluruh peserta para webinar, juga para narasumber, seluruh teman-teman saya yang telah mendoakan saya. Selama ini saya sakit, gejala tipes, bukan COVID, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Makanya selama ini saya tidak on air, dan sekarang alhamdulillah dengan doa jenengan sekalian saya bisa ikut on air kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Habib Jafar Shadiq yang telah memimpin doa pada webinar kita, dan sangat senang kembali Habib bisa hadir kembali, bisa on air lagi. Alhamdulillah Habib diberikan umur yang panjang sehingga bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan sebelum acara ini akan dibuka oleh koordinator kita untuk sambutan, alangkah baiknya apabila kita perdengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya yang tentunya akan meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Tanah yang mulia,
Terima kasih, semoga dengan dipendengarkannya lagu Indonesia Raya, maka akan meningkatkan rasa cinta kita yang semakin kuat terhadap bangsa Indonesia. Cara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Agama Cinta, yaitu Gus Soleh. Gus Soleh MZ, kami persilakan. Suaranya jelas, Mas Nurul? Oke, mantap Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta merdeka. Sebelum kami menyampaikan sambutan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Deku, kepada Presidenku, Bapak Presiden Jokowi. Yang mana kami sebagai orang Banten telah mengangkat budaya dengan pakaian adat Baduy di adat kenegaraan. Maka kami selaku orang Indonesia, terlebih orang Banten, merasa sangat bangga. Terima kasih Pak D. Jokowi. Dengan Pak D. Jokowi mengangkat budaya Banten, semakin banyak masyarakat datang ke Baduy, dan juga pakaian Baduy seperti yang Gus kenakan ini banyak sekali dipesan orang-orang, dipakai orang-orang, bahkan sampai pemesanan ke luar negeri. Inilah hebatnya Presiden Jokowi mengangkat seluruh harkat martabat rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai dari adat budaya yang besar sampai adat budaya yang kecil. Hatur nuhun Pak D. Jokowi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar Agama Cinta, terlebih-lebih kepada narasumber yang kami takdimi dan kami hormati. Alhamdulillah, pada edisi Agama Cinta edisi ke-44 ini, kita membicarakan masalah yang sangat aktual saat ini, nasional tapi juga tingkat internasional, yaitu tentang kemenangan Taliban di Afghanistan. Ini menjadi fenomena yang menarik dan perlu untuk kita kaji. Dan ingat, masalah ini dijadikan suatu bentuk euforia, digoreng sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok radikalis, disebar di berbagai media massa, baik itu melalui Zominar, baik itu di IG, di FB, di Twitter, dan lain sebagainya. Tujuannya tiada lain tiada bukan, yaitu untuk menarik kelompok-kelompok Islam yang lainnya agar bangkit dengan bendera agama untuk menegakkan ataupun mengubah NKRI yang Pancasila ini dengan sesuai kehendak mereka, yaitu mendirikan negara khilafah atau negara agama. Maka dari itu, hal ini perlu kita luruskan. Siapa sebenarnya Taliban? Bagaimana kemenangannya Taliban? Maka dari itu kami minta kalian-kalian semua yang merasa dirinya orang baik, jangan diam saja. Mari sama-sama kita lawan siapapun, agama apapun, suku apapun yang hendak merorong NKRI dan Pancasila ini dengan paham yang bertopengkan agama atau yang biasa disebut dengan kelompok radikalis ini, yang menganggap bahwa Pancasila ini togut. Mereka hendak mengubah Indonesia dengan bentuk yang mereka maui, yaitu sistem khilafah ataupun negara Tuhan. Apabila kita orang baik diam, ingat, Syria adalah negeri yang penuh dengan kedamaian, negeri yang kaya, hancur gara-gara diamnya orang baik. Dan begitu maraknya penyebaran isu hoax
serta fitnah dan ujaran kebencian kepada pemimpin yang sah. Hancurlah Syria berantakan hingga detik ini tidak jelas bagaimana arahnya. Begitu juga Yaman, negeri yang adem ayem, diadu domba sesama Islamnya hanya karena perbedaan madhab. Hoax berseliweran begitu hebatnya. Orang-orang baik diam. Hancurlah Yaman hingga saat ini. Libya, Irak, dan daerah-daerah Timur Tengah yang lainnya. Apalagi yang kita bahas nanti yaitu di Afghanistan. Berpuluh-puluh tahun lamanya, ya, Afghanistan ini senantiasa dijadikan kubangan daripada kepentingan-kepentingan negara-negara luar ataupun negara ketiga, terlebih-lebih negara adidaya. Ini sebagai jalur sutra di daerahnya karena menghubungkan beberapa wilayah ataupun negara yang mana nanti ini akan dibahas oleh senior Gus saat di Gontor, yaitu Ustadz Helmi yang ganteng, yang cerdas, yang Gus kagumi mulai dari pesantren Gontor dulu. Dan juga Gus hadirkan di sini 2 ex-teroris, bukan teroris abal-abal, yaitu 1 Ustadz Nasir Abbas. Ini teroris internasional, ya, bukan teroris-terorisan, teroris super beneran. Mulai kecil 18 tahun, ya, direkrut oleh Abu Bakar Ba'asyir di Malaysia, ya, bolak-balik dikirim ke luar negeri, termasuk juga ke Afghanistan. Nanti akan menceritakan bagaimana tentang detailnya keberadaan Afghanistan ini. Dan juga kita hadirkan Ustadz Sofyan Sauri, ya, ex-napiter, ya, napi teroris. 2 kali atau lebih bolak-balik ditahan oleh pihak kepolisian. Beliau adalah ex-teroris JAD, ya, untuk Asia Tenggara. Alhamdulillah kedua beliau ini masih diberikan umur panjang oleh Allah, tidak kena bom dan juga tidak kena dor. Dan terima kasih sekali keduanya ini diberikan hidayah kebangsaan oleh Allah hingga detik ini senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan agar regenerasi kita jangan sampai masuk dalam kubangan teroris ataupun bujukan-bujukan kelompok radikalis dengan isu agama. Ujung-ujungnya adalah kekuasaan, bahkan mereka dengan dogma-dogma yang luar biasa berani menjadi pengantin bom bunuh diri. Kita doakan mudah-mudahan keduanya ini, Ustadz Nasir Abbas dan Ustadz Sofyan Sauri, senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang, ya, sehingga tetap terus bisa memberikan pencerahan kepada regenerasi kita. Dan kita akan bisa dengan detail menanyakan, karena beliau ini memang benar-benar terlibat secara langsung menjadi teroris pada masanya. Dan juga kita hadirkan di acara ini, yaitu yang tidak asing lagi yang sering kita undang, Ustadz Ken Setiawan. Belum jadi sampai teroris, ya, masih ya mungkin kalau nggak tobat secara kebangsaan jadi teroris juga, masih radikalis, ya, Ustadz Ken Setiawan, yang mana beliau ex-radikalis NII atau Negara Islam Indonesia, yang mana berada ataupun ada bangkit di saat awal kemerdekaan hingga di zaman Pak Karno, yaitu Kartosuwiryo ditembak mati meskipun sahabatnya mengacaukan bangsa ini dengan bahasa agama. Dan kita juga hadirkan Ustadz Ayi Heriansa. Beliau ini ex daripada radikalis HTI, tepatnya yaitu pengurus HTI di daerah Bangka Belitung sana. Alhamdulillah keduanya sudah bertobat secara kebangsaan, dan beliau berdua ini juga senantiasa aktif
memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak bangsa ini, jangan sampai kesasar di dalam mengaji. Bukannya dalam pengajian ini kita menjadi cinta kepada bangsa, justru benci kepada bangsa, selalu nyinyir kepada pemerintahan yang sah. Rasa bangga kami, hormat dan terima kasih kepada antum-antum berempat ini, baik Ustadz Nasir Abbas, Ustadz Sofyan Sauri, Ustadz Ayi Heriansa, dan Ustadz Ken Setiawan, yang tidak bosan-bosannya senantiasa mengisi di media sosial untuk pelurusan daripada makna agama yang sesungguhnya, tentang bahayanya radikalis, apalagi teroris dengan topeng agama ini. Acara ini akan sangat menarik dengan pertanyaan-pertanyaan para peserta semuanya. Pertanyaan-pertanyaan kalianlah dengan pertanyaan yang menukik, sehingga kita semua yang hadir di webinar ini tahu bagaimana sepak terjang teroris, bagaimana tazkiyah penyembunyian diri mereka. Kita lihat bagaimana Taliban bertahun-tahun dengan sabar, ya, dan kembali menguasai negara itu lagi. Sampai Amerika yang adidaya begitu luar biasanya, 20 tahun cukup capek, dan 20 tahun cukup apa? Kehabisan ataupun dana yang begitu triliunan dikeluarkan. Tetapi Taliban ini tidak tinggal diam, senantiasa menggerogoti pemerintahan yang ada atau pemerintahan bentukan Amerika yang ada di sana, sehingga Amerika menyerahkan kembali daripada Afghanistan ini kepada Taliban. Dan ini dia jadikan suatu bentuk euforia untuk merekrut, ya, para kader-kader anak bangsa kita dengan bahasa dan topeng agama yang mereka gunakan dengan bahasa cocologi, ya. Banyak sekali Gus lihat, salah satunya yaitu euforia tersebut, ya, disampaikan di dalam kanal YouTube-nya Ustadz Bekuni, ya, kok gue sebut inisialnya udah terlanjur disebut. Ini sangat istilahnya bereforia sekali, dan juga ini membangkitkan sel-sel tidur, ya, dari kelompok-kelompok radikalis dan juga kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia. Mereka seakan-akan menemukan suatu bentuk giroh, ya, di dalam kemenangan Taliban ini. Maka dari itu sekali lagi, orang baik jangan diam. Orang baik jangan diam. Mari bersama-sama kita jaga NKRI dan Pancasila ini. Harus benar-benar sudah final, NKRI harga mati. Tanpa kita semuanya, masalah teroris, masalah radikalisme ini tidak cukup hanya BNPT yang menjaganya, tapi kita semuanya, rakyat Indonesia punya tanggung jawab di dalam menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila ini. Demikian dari kami. Mari kita ikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir, sehingga kita tidak gagal paham. Dan yang terakhir, apa yang ada di dalam kegiatan webinar ini, semuanya direkam di dalam YouTube Agama Cinta, dan mohon disebarkan. Ya, kita sangat sedih sungguhnya. Nilai-nilai kedamaian semacam ini yang nonton sangat sedikit sekali. Gus lihat, ya, di YouTuber MK, ya, atau Muhammad KC yang menjadi fenomenal juga ini, sebagai provokator, bahwa sudah tahu Indonesia ini negara mayoritas Islam, tapi berani menghina-hina dan mencaci maki serta menistakan Islam. Ini sangat laku sekali, yang nonton ribuan, ya. Bahkan mendapatkan dana 44 juta lebih tiap bulannya dari hasil YouTuber ini. Begitu juga Yahya Wahloni. Bangsa ini terus mau jadi apa? Kalau bentuk-bentuk provokasi ini banyak sekali yang share, banyak sekali yang melihat, banyak sekali yang menonton. Tetapi kalau kita ajak untuk saling cinta kasih, untuk saling berdamai, jangankan menyumbang daripada kegiatan agama cinta ini, nge-like saja daripada YouTube-nya ogah. Padahal kalian mengaku diri kalian cinta damai pada bangsa ini, semuanya hanya NATO, no action talk only. Kalau bangsa ini terdiri dari anak-anak bangsa yang NATO,
No action, take only, talk only. Kepingin menjaga Bhinneka Tunggal Ika, kepingin menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kebinekaan yang sangat majemuk ini. Tapi kalau kalian orang-orang baik hanya diam saja, suruh nge-like, suruh nge-share aja susah, apalagi membantu daripada kegiatan untuk terwujudnya perdamaian pada bangsa ini, khususnya di dalam masyarakat lintas agama, susah. Nge-like aja susah. Bagaimana bangsa ini bisa mau terwujud nilai-nilai apa yang diharapkan oleh founding father kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan webinar Agama Cinta edisi ke-44 ini. Orang baik jangan diam, jaga NKRI dan Pancasila dari kelompok-kelompok radikalis dan teroris. Pancasila sudah final, NKRI harga mati merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan sambutan pelaksana pada webinar Agama Cinta untuk edisi yang ke-44. Sebelum acara ini kita mulai, yang nantinya akan dipimpin oleh sahabat kita semua, yaitu Bapak Muhardi Karyanto. Mohon izin sesuai jadwal yang telah diberikan ataupun yang telah di-setting oleh tim Agama Cinta, untuk para peserta mengaktifkan videonya terlebih dahulu karena kita akan foto bersama seperti itu. Boleh bagi para peserta untuk foto bersama. Oke, total peserta ada 91 peserta ya. Oke, siap. Pak Andi Ruhban. Boleh kamera, Pak. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang sesi kedua, boleh senyumnya. Wow, Bunda Fatmosari dari Belanda. Siap. 1, 2, 3. Selanjutnya Bu Nani Tuti, boleh senyumnya Bu. 1, 2, 3. Terakhir Bapak Purwadi, boleh Pak senyumnya Pak. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih pada para peserta yang tadi sayangnya nggak ada kopinya yang dipamerin ya. Cuma wajahnya senyumnya sambil ngopi kan nih. Untuk selanjutnya webinar utama kita yang akan dipimpin ataupun dimoderatori oleh Bapak Muhardi Karyanto. Pada Pak Muhardi kami persilakan.